Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Eman, kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap semangat dan jangan sampai jenuh ya anak-anak ya. Ibu tahu kalian jenuh, Bu Guru juga sebenarnya ya sudah mulai jenuh. Sudah pengen sekali ke sekolah, pengen sekali belajar sama kalian lagi. Kalian juga pasti pengen kan lihat gerbang sekolah kalian. Ya, sabar ya, harus tetap semangat. Tetap semangat belajarnya. Mama juga tetap semangat ya mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, sebelum kalian mulai pembelajaran, jangan lupa pembiasaannya. Kegiatan sholat duha dan juga hafalannya itu harus selalu dilakukan. Dan jangan lupa berdoa agar apa yang kalian pelajari hari ini dipahami dengan baik. Ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 5. Pembelajaran 5 subtema 2 tema 8 ya. Tema 8 itu judulnya apa sih anak-anak? Kalian masih ingat kan ya? Ya. Ini judulnya. Judulnya adalah keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2 berbicara tentang menjaga keselamatan di rumah, ya. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran 5. Perhatikan anak-anak, gambar. Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renangnya. Kalian masih belum boleh ya ke kolam renang ya? Ya, nanti kalau situasi sudah baik lagi, sudah normal lagi, ayo nanti kita insya Allah ajak mamanya, ajak keluarganya pergi ke kolam renang ya. Nah, ini Benny dan Edo akan ke rumah Udin, dia pengen berenang. Kemudian tidak lupa Udin meminta izin kepada ayahnya. Perhatikan di situ ada Udin. Udin berkata, "Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah?" Kemudian ayah menjawab, "Boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya. Itu bisa membahayakan diri kita." Nah, kita akan berbicara tentang menjaga keselamatan di rumah. Di situ sudah ada ya keselamatan di rumah. Misalnya ketika mau ke kolam renang, berenang, maka harus memakai pelampung. Ya, kalau belum bisa berenang diharuskan memakai pelampung. Kemudian karena tubuh anak-anak masih kecil, tidak boleh bermain di kolam renang yang dalam. Itu akan berbahaya, ya, berbahaya. Nah, di situ ada kalimat-kalimat yang harus kalian pahami. Ada kalimat tanya, ada kalimat seru atau perintah. Kalian masih ingat nggak? Sebentar, sebelum lanjut ke kalimat tanya, kita jawab dulu pertanyaan ini ya. Apa sih isi percakapan Udin dan ayah? Kalian jawab di rumah. Oke? Tahu isi percakapan Udin dan ayah? Ya. Udin meminta izin kepada ayah ingin berenang. Ayah membolehkan asal Udin berhati-hati. Ya, berhati-hati di kolam renang dengan cara memakai pelampung dan tidak boleh berenang di tempat yang dalam. Apa saja pesan ayah kepada Udin? Tadi harus hati-hati, pakailah pelampung dan juga tidak boleh berenang ke tempat yang dalam. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti? Bisa jadi Udin dan teman-teman akan tenggelam kalau tidak hati-hati, kalau tidak pakai pelampung, atau juga kalau kalau bermain di tempat yang dalam, bisa jadi akan tenggelam. Itulah nasihat ayah Udin kepada Udin dan teman-teman. Nah, mari kita bahas. Masih ingatkah kalian tentang kalimat tanya? Perhatikan ke depan. Nah, ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, di dalam kalimat tersebut ada kata tanya. Kata tanya, perhatikan jenis kata tanya. Ada banyak. Pertama ada kata apa. Apa ini untuk menanyakan benda. Kemudian bagaimana untuk menanyakan suasana, keadaan atau kondisi. Siapa untuk
menanyakan orang. Mengapa untuk menanya sebab atau alasan. Berapa untuk menanyakan jumlah. Itu yang Ibu tuliskan. Belum semuanya tentang kata tanya. Masih banyak lagi. Misalnya apa sih anak-anak? Kapan? Kapan itu menanyakan apa? Waktu. Ya, apalagi kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan? Di sana sudah ada kata apa, bagaimana, siapa, mengapa, kapan, di mana. Oke, di mana? Ya, ada yang ingat ya, ada kata tanya di mana. Di mana itu menanyakan tempat. Ya, itu adalah jenis kata tanya yang sebenarnya sudah kita pelajari di pelajaran atau di tema-tema sebelumnya. Di tema 8 kita lebih banyak mengulang ya. Nah, kemudian yang ciri kedua adalah diakhiri dengan tanda tanya. Ini tanda tanya seperti ini ya. Ibu yakin kalian masih ingat. Ya, itu sekilas kita ingat kembali tentang kalimat tanya. Nah, perhatikan, di situ ada pertanyaan. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Udin bertanya kepada ayahnya. Di sana menggunakan kata apakah. Ini disebut kata tanya. Kemudian yang kedua, tahu bagaimana caranya? Nah, bagaimana itu juga menanyakan bagaimana itu bisa fungsinya bisa menanyakan tentang cara. Ya. Nah, perhatikan, di sini menggunakan kata apakah. Di bawahnya menggunakan kata bagaimana. Posisinya berbeda, ada di depan, ada di belakang, ada di tengah. Gak apa-apa, ini sama-sama disebut kalimat tanya. Entah posisinya di depan ataupun di tengah kalimat, tetap itu termasuk kalimat tanya. Nah, sekarang mari kita baca kalimat tanya di atas dengan lafal dan intonasi yang benar. Kalimat tanya dengan kalimat berita atau kalimat perintah berbeda pelafalannya, berbeda pengucapannya, harus jelas intonasinya. Ya, ikuti Bu Guru ya. Pertanyaan pertama, apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Jadi intonasinya jelas. Kalian ikuti di rumah ya. Sekali lagi, apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Oke? Kata tanya yang kedua, tahu bagaimana caranya, Nak? Tahu bagaimana caranya, Nak? Ikuti ya di rumah ya. Nah, seperti itu cara pengucapan kalimat tanya. Jadi lafal dan intonasinya harus jelas. Ya, kalian praktekkan di rumah ya. Oke? Lanjut. Nah, tugas pertama perhatikan. Di buku kalian pada halaman 90 ada gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain di kolam renang atau sedang berenang. Nah, tugas pertama amati gambar dengan teliti. Yang kedua, buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar berikut dan tuliskan pertanyaanmu pada kolom yang sudah disediakan. Di situ sudah ada kolom pada halaman 90, itu kalian isi dengan baik. Di situ ada kata tanya, apa sih itu, Nak? Ya, pertama ada kata tanya apa, kedua mengapa, kemudian kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Tulislah kalimat tanya menggunakan kata tanya yang sudah disediakan terkait gambar. Tidak boleh berbeda dengan gambar. Ya, contoh misalnya, Bu Guru buat kalimat menggunakan kata tanya apa. Kalian boleh tulis atau nanti bisa diganti ya. Ibu akan contohkan. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Itu contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Kalian tuliskan di sana cara penulisan yang benar. Di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Nama orang menggunakan huruf kapital. Ya? Oke? Jelas ya, apa yang dilakukan Udin dan bersama dengan temannya boleh. Atau apa yang dilakukan Udin bersama dengan teman-temannya, jelas ya. Boleh kalian tulis itu atau boleh silakan ganti dengan yang lain. Di situ ada 6
Ada 6 kalimat, silahkan kalian lengkapi ya. Oke. Kalau sudah selesai, lanjut ke halaman 91. Pada saat bermain, Beni berkata kepada Udin, "Udin, tangkap bolanya ya. Udin, tangkap bolanya ya." Udin menjawab, "Baiklah, akan aku tangkap dengan baik." Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kalimat, "Beni, Udin, tangkap bolanya ya." Di sini ada tanda seru. Di sini juga ada tanda seru. Nah, perhatikan kalimat berikut. Itu kalimat yang tadi Ibu skip ke sini. "Udin, tangkap bolanya ya." Harusnya di sini ada tanda seru ya. Ini tanda serunya kecil. Maka ini disebut kalimat perintah atau kalimat seru. Ya. Semoga masih diingat pelajaran tentang kalimat seru. Kalimat seru itu atau perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru ini ya. Kemudian si Udin menjawab, "Baiklah, akan aku tangkap dengan baik." Nah, ini disebut kalimat tanggapan. Kalimat menanggapi artinya Udin menyetujui akan menangkap bola itu dengan baik. Disebut juga tangkapan persetujuan. Ya. Oke, semoga masih diingat tentang pelajaran kalimat perintah ya. Nah, di situ ada Udin ditulisnya dengan huruf besar awalnya ya. Kemudian nama orang memang harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda seru. Oke? Nah, saat bermain melempar dan menangkap bola itu ada caranya, Nak. Perhatikan ke depan. Cara melempar bola. Kemudian di sini juga ada cara menangkap bola ya. Yang pertama, cara melempar bola. Posisi badan kalian harus siap saat melempar. Ya, posisi badan harus siap. Tangan atau kaki kanan maju ke depan. Kaki kanan maju ke depan, kemudian kaki kiri tetap di belakang. Bola dipegang dengan kedua tangan ya. Bola diarahkan ke depan, kemudian langsung lempar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian posisi badan harus siap. Kaki kanan ke depan, kaki kiri tetap di belakang. Bola harus dipegang dengan dua tangan, kemudian langsung diarahkan dan dilempar. Yuk, itu caranya. Kalian boleh praktekkan di rumah. Kemudian cara menangkapnya, posisi badan juga harus siap, ya. Pandangan kalian ke arah bola, harus fokus. Kemudian kedua tangannya berada di depan bola. Kemudian kedua telapak kalian harus terbuka. Kalau menutup gini nggak bisa kalian menangkap bola, jadi harus terbuka. Kemudian pandangan harus tetap mengarah ke bola, jadi kalian harus fokus. Oke, bisa kalian lakukan nanti di rumah ya, dipraktekkan di rumah. Itu sekilas tentang cara melempar dan menangkap bola. Di buku kalian tidak ada disebutkan di sana, jadi carikan di materi lain atau di buku referensi yang lain ya. Nah, melempar dan menangkap bola itu juga termasuk salah satu jenis olahraga. Coba kalian perhatikan ke depan. Nah, penting untuk diingat ya, bermain, melempar dan menangkap bola itu adalah bagian dari olahraga. Olahraga bisa dilakukan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Walaupun berbeda suku, agama, daerah asal atau berbeda bahasa daerah, kita harus tetap berolahraga dengan rukun. Ya, nah rukun itu sendiri adalah cerminan dari sikap persatuan. Kita harus selalu menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Ya, nah kalian masih ingat persatuan itu sila keberapa nak dalam Pancasila? Sila ketiga. Sila ketiga ya. Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Itu cerminan dari persatuan. Jadi selama siapapun kalian berolahraga, kalau di sekolah berbeda dengan teman, ada yang berbeda, tentunya berbeda jenis kelamin, berbeda suku, kemudian berbeda asal daerah kalian, berbeda bahasa daerahnya, harus tetap berolahraga dengan baik, dengan rukun. Ya, seperti yang sudah kita praktekkan di sekolah. Tetapi kalau di rumah kalian bisa jadi bertemu atau berolahraga dengan orang yang berbeda agama. Teman kalian ada yang beda agamanya di rumah, tapi kalian harus tetap
menghormati, menghargai, tetap rukun dengan mereka, bermain dengan mereka. Ya, itu ya. Jadi rukun itu adalah cerminan dari sikap persatuan. Persatuan sendiri adalah menunjukkan sikap, kita harus tetap menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman yang ada. Oke, itu harus kalian ingat. Nah, Ibu akan berikan tugas kedua. Di buku kalian pada halaman 94 di situ ada kolom contoh kegiatan olahraga. Ya, nah olahraga ini tadi olahraga menangkap dan melempar bola sudah menunjukkan sikap persatuan. Sekarang kalian boleh berdiskusi dengan orang tuanya di rumah atau pendampingnya, tanyakan olahraga apa saja sih yang bisa menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Tulis di kolom halaman 94, di situ juga ada 6 kolom. Satunya sudah terisi yaitu melempar dan menangkap bola. Silakan kalian lanjutkan kembali ya sampai ke 6. Nah, setelah itu kalian harus mengerjakan tugas ketiga. Kalian tentunya punya kan koran atau majalah di rumah. Tanya sama orang tuanya, tanya sama pendamping belajarnya, ada nggak koran atau atau majalah. Kalian mencari gambar salah satu kegiatan olahraga di koran atau majalah, kemudian gunting dan tempelkan pada buku halaman 95. Ya, olahraga apa saja boleh. Yang tentunya kalau menunjukkan sikap persatuan pasti yang olahraganya dalam bentuk tim. Ya, sepak bola, bola basket. Kemudian bisa gobak sodor, boleh apa saja, olahraga tradisional maupun olahraga modern boleh juga olahraga dalam bentuk permainan ya. Nah, itu tugasnya untuk hari ini ya. Nah, hari ini kalian ada 3 tugas. Pertama di halaman 90, kemudian di halaman 94 sampai halaman 95, cuma 3 tugasnya. Dan kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah mengingat tentang kalimatannya, jenis-jenis kalimatannya dan tujuannya, dan juga untuk tadi mengingat kalimat perintah dan juga sikap bersatu dalam bermain. Ya, itu yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, Ibu pesan Ibu buat kalian, selamat belajar, tetap semangat dan keep healthy. Kalian lihat foto-fotonya ini nak, pengen gak main kayak gini lagi? Ya, lihat, pengen gak buat karya kayak gini lagi? Ya, nanti kita praktekkan lagi di rumah. Ya, semoga keadaan ini cepat berlalu, jadi kita bisa masuk sekolah seperti sedia kala, bisa olahraga dengan teman-teman di sekolah. Ya, bisa bermain dengan teman-teman di sekolah. Ibu sampaikan, I miss you all. Semoga kalian tetap sehat di rumah, tetap semangat belajarnya, dan mama semua semoga selalu sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Guru akhiri sampai di sini ya. Terima kasih perhatiannya, dan kalau ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaklumi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.